adalah harinya Tuhan. Kita mau menyanyikan pasalnya dulu ya Bu. Laskar Kristus siap. Bu, semuanya harus pakai gerak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, karena pagi ini Engkau berikan kami sehat dan sukacita, sehingga kami boleh semangat untuk beribadah kepada Tuhan walau hanya di rumah. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semuanya masih berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Mari kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau bersukaria di dalam Tuhan. Kita katakan
bersukaria. Nah, kita ajak semua teman-teman, ajak adik-adik di rumah, katakan mari kita bersukaria. Ya. Sampai ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Tapi harus tuh Ya. nyanyikan satu lagu lagi. Mungkin semuanya kamu masih berdiri. Oh, Kita berdiri. kaki kita mau kaki gunung yang tinggi. Nah, Oke, ya. semuanya mau tanya dulu. Udah keringetan belum? Belum ya, coba pegang pipinya. Oh, pipi lagi. Oh, masih kering. Berarti masih semangat. Pasca Kristus, siap. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luas angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sudah mulai capek belum? Belum. Kalau saja ibunya udah mungkin ngos-ngosan, tapi kita suka cita karena bisa Ya. memuji Tuhan. Nah, kita sekarang mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kolektor kita sudah persembahan kita siapkan yang terbaik diberikan dengan baik, dengan bunga-bunga gitu ya. Nah,
kesempatan hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami, memberkati orang tua kami, sehingga kami boleh memberi kepada Tuhan melalui persembahan kami hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu dan kami nyatakan di dalam persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau nyanyi apa, Bu? Happy, ye, happy ya? Ye. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semuanya bangkit berdiri, kita mau mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami Semuanya masih bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanamkan hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Kita akan mendengar firman Tuhan dari KPA. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Iya, luar biasa baik ya semuanya. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kakak harap adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak bermalas-malasan ya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sampai pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap hati hari kami, berikan kami selalu sukacita selalu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pagi ini kakak mau cerita dengan tema "Kugunakan waktu dan tenagaku untuk menyelesaikan tugas". Natsnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Nah, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang suka cemberut? Suka cemberut kalau disuruh oleh papanya
karena merasa capek jadi cemberut, tidak mau disuruh. Lalu cemberut juga misalnya kalau tugas yang satu belum selesai dan ada lagi tugas yang berikutnya. Nah, siapa ini yang suka cemberut? Nah, adik-adik, bukan adik-adik aja, bukan kakak adik juga yang suka cemberut. Nah, ada seorang bapak, yaitu Bapak Elia. Nah, mau tahu cerita tentang Bapak Elia ini gimana? Kenapa dia bisa cemberut? Nah, kita lihat yuk video selanjutnya. Nah, adik-adik, Elia ternyata baru saja melakukan pekerjaan besar di kalangan umat Israel. Nah, Elia adalah nabi yang diutus Tuhan, adik-adik, untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel supaya tidak menyembah patung, tetapi mereka harus menyembah Allah saja. Lihat ini adik-adik gambarnya. 450 nabi-nabi Baal dibinasakan. Karena kenapa adik-adik? Karena mereka tidak menyembah kepada Allah. Lalu Tuhan Allah menolong Elia menghadapi lawannya yang banyak itu adik-adik. Nah, setelah itu Elia mengalami kelelahan. Dia sangat lelah sekali adik-adik. Lelah badannya, lelah fisiknya, lelah batinnya. Ia merasa telah berjuang membela umat Israel dan bekerja dengan sekuat tenaga bagi Tuhan. Tetapi adik-adik, kenapa dia harus menghadapi ancaman istri Raja Ahab lagi adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata Isabel ini istrinya si Raja Ahab. Dia akan membunuh si Elia. Nah, ketika Nabi Elia tahu dan sadar bahwa Isabel berbuat sangat kejam itu kepada dia, lalu Raja Ahab pun tidak dapat berbuat apa-apa jika istrinya itu berniat seperti itu mau membunuh Nabi Elia. Sebab bukankah Ahab juga kan yang sedang marah kepada perbuatan Elia? Lihat ini gambarnya. Nah, dalam kelelahannya itu si Elia berhenti, dia di bawah sebuah pohon adik-adik. Nah, ia berteduh di sana dan mengeluh. Dan dia berkata, "Ya Tuhan, cukuplah ini. Biarlah aku mati sekarang," kata Nabi Elia. Lalu Elia ini sangat kecewa berat. Dia sangat kecewa sekali. Dan dia berkata, "Inikah imbalannya setelah ia bertempur melawan 400 nabi-nabi Baal di hadapan Raja Ahab?" Itulah yang ada dirasakan Nabi Elia adik-adik. Nah adik-adik, ternyata Elia putus asa. Dia nyaris tidak berharap apapun dari Tuhan Yesus. Yang ada keluar dari mulutnya Nabi Elia, dia malah kekecewaannya, keluh kesahnya, dan keputusasaannya adik-adik. Lalu apa yang harus dilakukannya adik-adik? Dan ternyata adik-adik, Elia dia lari sejauh mungkin. Tapi menurut adik-adik mungkinkah itu? Nah, lalu Elia akhirnya berhenti di suatu tempat karena dia sudah capek. Dan dia sangat sungguh-sungguh putus asa. Ia tidak dapat berpikir lagi. Ia merasa bahwa semua perjuangannya ini tidak ada berguna, tidak ada artinya. Dan akhirnya dia tidak mengalami ketenangan. Lalu dia tidur adik-adik Nabi Elia. Lalu sementara dia tidur, lihat ini gambarnya, ia merasa seperti ada yang dibangunkan orang. Nah, ternyata di dekatnya itu tersedia roti adik-adik dan ada kendi yang berisi air. Lalu terdengarlah suara dan berkata, "Bangun dan makanlah." Lalu
Gimana respon Elia? Nah, Elia ternyata bangun adik-adik. Dia makan roti itu, dia minum air itu, lalu dia tertidur lagi. Nah, lalu kedua kalinya terdengar lagi suara malaikat Tuhan itu membangunkannya lagi. Makanlah dan minumlah supaya kamu kuat, karena perjalananmu masih jauh. Demikianlah itu kata malaikat itu adik-adik. Lalu Nabi Elia bangun kembali. Ia duduk dan sambil makan dan minum air lagi adik-adik. Nah, ternyata setelah dia makan kedua kali ini, dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Dia lebih kuat dan dia tidak merasa kelelahan lagi. Dan akhirnya Nabi Elia melanjutkan perjalanannya. Lalu dia berjalan dan ternyata hari sudah malam. Malam pun tiba dan Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Nah, Elia mencurahkan ini adik-adik isi hatinya. Dia mengatakan, Tuhan, kenapa aku satu-satunya nabi yang masih hidup di tengah-tengah umatmu itu, katanya. Dan juga kenapa aku yang akan mereka bunuh, katanya. Nah, di setengah kesunyian dan angin sepoi-sepoi, Tuhan Yesus, Tuhan Allah menjumpai Elia. Lalu, Elia, sedang apa engkau di sini? Nah, ternyata pertanyaan itu menyadarkan Elia bahwa adik-adik, Tuhan Yesus Allah kita itu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan itu kecewa dan putus asa karena si Elia itu kecewa dan putus asa karena dia merasa berjuang seorang diri. Padahal tidak seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada berada dekat dia. Nah, ternyata Elia sadar setelah kejadian itu bahwa Elia ini tidak sendirian. Nah, ternyata banyak tugas-tugas yang menanti. Dan Elia sekarang saatnya tidak boleh berdiam nih adik-adik. Ia harus menyelesaikan tugasnya. Dan juga ia harus menyiapkan pengganti Raja Ahab dan penggantinya, yaitu si Elisa adik-adik yang akan menggantikan Raja Ahab nanti, yang akan melanjutkan tugasnya. Nah, di antara bangsa Israel itu masih ada adik-adik 7.000 orang yang tidak berlutut menyembah Baal, dan mereka membutuhkan Nabi Elia. Maka Elia bangun dan kembali melanjutkan tugasnya. Ia sudah mendapatkan tenaga, dia sudah mendapatkan semangat baru karena dia sudah berjumpa dengan Allah adik-adik. Nah, Elia bertekad, dia tidak lagi takut menghadapi tugas-tugas yang penuh ancaman. Ia sangat sadar ini bukanlah pekerjaannya sendiri saja, bukan seorang sendiri adik-adik, tetapi pekerjaan Allah. Hatinya tidak lagi gelisah adik-adik. Elia tidak takut, ia percaya Allah akan menolongnya. Nah, sudah lihat tadi kan cerita tentang Nabi Elia gimana? Nah, di sini adik-adik juga punya tugas sebagai anak Tuhan, yaitu terus mengenal Tuhan dan belajar dengan rajin. Nah, adik-adik, maukah seperti Elia? Ia yang tidak berhenti mengerjakan tugas, tidak cemberut terus. Dia terus berusaha, dia terus mencintai Tuhan. Dari sini, adik-adik kakak harap selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Misalnya PR nih, kan sekarang lagi pandemi. Kadang kan disuruh guru misalnya kerjakan ini. Nah, adik-adik harus dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita mengerjakannya ya. Jangan memalas-malas, jangan ditunda-tunda. Dari sini kita harus belajar untuk menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Maka harap semuanya menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh ya, baik PR sekolah, perintah dari orang tua, dan juga harus taat untuk mencintai Tuhan Yesus. Nah, di
Kita mau ayat hafalan dulu yuk. Ayat hafalan di kelas Batilita di 2 Timotius 4 ayat 5C. Kelas Batilita 2 Timotius 4 ayat 5C. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu kelas Batilita. Kalau kelas kecil di 2 Timotius 4 ayat 5B. Di kelas kecil 2 Timotius 4 ayat 5B, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Catat ya, ini kelas besar 2 Timotius 4 ayat 5 berbunyi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, semuanya dicatat ya, dihafal untuk minggu depan. Maka harap semuanya sudah dicatat dan sudah diingat ya. Nah, kita sudah berakhir dalam cerita firman Tuhan. Kita berdoa yuk, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, KKM pimpin Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, ajarilah setiap adik-adik kami agar ia selalu taat padamu, mengerjakan tugas dengan selesai tanpa ada cemberut, tanpa ada musuh. Agar adik kami menjadi taat dan lebih lagi mencintai Tuhan. Kau berkati masa pertumbuhan adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Firman Tuhannya didengar, ditanam di hatinya dan dilakukan supaya adik-adik semua jadi anak-anak yang luar biasa, jadi anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, kalau Tuhan masih menolong kami, memberkati kami, anak-anak-Mu yang saat ini tetap setia untuk beribadah melalui ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap ibadah kami, pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap kami yang memuji Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami senantiasa hidup diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa biarlah Tuhan memberkati keluarga, papa mama, bahkan kami dalam sekolah. Tuhan juga menolong memberkati supaya tetap Tuhan berikan kami kepintaran, Tuhan tetap berikan kami kesetiaan untuk kami tetap boleh belajar untuk meraih masa depan kami melalui guru-guru yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran walaupun melewat daring. Tuhan Yesus tolong berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, sebentar kami akan pulang, namun sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mengakhirinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Mazmur 32 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Terima kasih, Kak. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. tiada pernah ku ragu, Ayat sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, ku mencari kesayangannya. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh.